Halo, selamat siang Sobat Pionir. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya ya. Amin. Dalam video kali ini saya mau bahas tentang update Pi Network yang terbaru ya. Mengenai tingkat penambangan dasar Pi Network yang telah menurun ya. Dari mulai tanggal 1 Maret kemarin sampai sekarang saya perhatikan memang sudah menurun jauh dari sebelumnya. Dan ini didasarkan keterangan core team sebelumnya ya. Sebelum tanggal 1 Maret memang mereka sudah mengatakan bahwa gunakan kesempatan baik-baik untuk menambang, karena sesudah tanggal 1 Maret penambangan itu akan menurun. Memang menurunnya cukup drastis ya. Sebelumnya saya sempat 1,81 ya, sekarang menjadi 0,27. Jadi kecepatan penambangan ini cukup drastis ya menurunnya ya menurut saya. Di layar utama ini ada keterangan di bawah ya, coba kita baca sama-sama. Saya coba translate dulu ya ke bahasa Indonesia biar jelas semuanya dan tidak gagal paham. Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah ini ya. Hari ini jaringan Pi memberlakukan versi pertama dari formula penerbitan hadiah yang memproyeksikan batas pasokan untuk hadiah penambangan di masa depan. Akibatnya tingkat penambangan dasar telah turun dan akan disesuaikan setiap bulan setelahnya mengikuti formula. Baca selengkapnya. Untuk detail tentang cara kerjanya, perintis dapat meningkatkan tingkat penambangan mereka ketika mekanisme penambangan baru mulai berlaku pada 14 Maret. Ini awalnya ya, coba kita masuk ke yang lengkapnya ya. Nah, di sini banyak banget yang dibahas. Tetapi di sini saya mau ngambil poin pentingnya aja ya dari semua keterangan ini. Poin pentingnya ada di sini ya, di akhir ini ya. Kita coba terjemahkan juga. Nah ini ya. Nah ini kita coba terjemahkan lagi ya. Apa yang bisa dilakukan oleh Pioneer? Meskipun tingkat penambangan dasar telah turun, hadiah penambangan baru akan segera hadir. Kami akan membuat pengumuman lain pada hari Pi 14 Maret untuk memulai mekanisme penambangan dan hadiah baru, dan menjelaskan lebih lanjut bagaimana perintis dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi lain. Sampai saat itu, Anda dapat terus meningkatkan tingkat penambangan individu Anda selama 2 minggu ke depan dengan terus menambang seperti sebelumnya untuk menerima tingkat penambangan dasar seluruh sistem yang baru, menyelesaikan lingkaran keamanan Anda untuk memaksimalkan hadiah lingkaran keamanan, mengundang teman Anda untuk menambang Pi untuk meningkatkan hadiah tim rujukan, dan mengingatkan tim rujukan Anda yang ada kepada saya. Selain itu, perintis harus menyiapkan konfigurasi penguncian mereka, melihat bagaimana penguncian dapat meningkatkan laju penambangan mereka di antarmuka simulasi penambangan baru, dan berkomitmen pada konfigurasi penguncian sebelum mekanisme penambangan baru berlaku pada tanggal 14 Maret. Harap ikuti tombol penguncian di layar beranda untuk mengatur konfigurasi penguncian Anda. Semakin tinggi presentasi penguncian dan semakin lama durasi penguncian, maka semakin tinggi peningkatan penambangan penguncian. Jadi, yang bisa kita simpulkan dalam update kali ini adalah 1. Tingkat kecepatan penambangan sudah menurun. 2.
sampai pada tanggal 14 Maret ada tingkat kecepatan penambangan model baru. Kita belum tahu ya model baru ini seperti apa, tapi nanti kita tunggu aja ya sampai tanggal 14 Maret. Dan yang ketiga, kita bisa menambah kecepatan penambangan dengan cara memperbaiki lingkaran keamanan kita, yaitu ya bisa dengan cara mencari referral ya, mencari anggota baru dengan kode undangan kita. Terus kita juga bisa mengubah konfigurasi penguncian di koin kita ya, di lockup itu. Jadi kalau kita semakin tinggi mengunci durasinya, kita akan mendapatkan kecepatan penambangan yang semakin tinggi juga. Ya, itu udah pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Jadi kalau kita kunci misalkan 100% dengan tingkat penambangan yang durasinya sampai setahun 2 tahun, itu lumayan cepet ya nantinya ya. Tapi ya konsekuensinya seperti itu, kita belum bisa pakai koin ini sampai 1 tahun 2 tahun ke depan. Tapi kalau kita mau pakai koinnya 6 bulan lagi gitu ya, setelah mainnet terbuka ya, kita cukup kunci 6 bulan atau 1 tahun ya. Ya yang jelas intinya itu berpengaruh sama kecepatan penambangan kita ya. Jadi update kali ini cuma membahas masalah penambangan itu aja ya. Dan kabar lainnya seperti KYC nih gimana ya kabarnya, apa kabarnya nih KYC nih. Kemarin sudah sempat ada tutorialnya bulan Februari ya. Katanya mau dilakukan KYC massal bulan Februari. Tapi sampai sekarang belum ada kabarnya nih KYC massal. Ini juga perlu saya kritik ya. Maaf ya, ini saya kritik juga nih, Pi Network ini sering sekali kebijakan dan strateginya itu berubah-ubah ya. Memang dari awal dia pernah mengatakan ya, mereka pernah mengatakan bahwa semua tergantung dari perkembangan di mainnet tertutup ya. Jadi kalau misalkan mainnet tertutupnya perkembangannya baik, mungkin kebijakannya seperti ini. Kalau perkembangannya kurang baik, kebijakannya seperti ini. Jadi mereka mengatakan bahwa kebijakan bisa berubah-ubah tergantung perkembangan yang ada di mainnet tertutup ya. Jadi saya juga bisa memaklumi ya berubah-ubahnya kebijakan mereka, kebijakan core team, karena saya punya keyakinan bahwa mereka melakukan hal yang terbaik buat kita semua ya. Mereka melakukan kebijakan yang berubah-ubah gitu karena ingin melakukan sesuatu yang terbaik buat proyek ini ya. Karena proyek yang udah jalan selama 3 tahun ini, mereka tidak mau proyek ini menjadi proyek gagal ya. Mereka ingin proyek ini menjadi proyek yang sukses buat kita semua. Maka diharapkan untuk para pionir juga untuk sabar, jangan menyerah, jangan pasrah. Kita tetap semangat, kita tetap bekerja seperti biasanya, kita tetap melakukan aktivitas kita sehari-hari, dan kita tetap melakukan kegiatan normal seperti biasanya. Jadi kita nggak usah baperan, apalagi sampai emosi ya. Karena saya lihat itu ada para pionir dan YouTuber yang berbeda pendapat, kemudian mereka emosi ya, saling ngata-ngatain. Saya kira itu nggak perlu terjadi ya. Ya, berbeda pendapat itu kan biasa. Semua orang mempunyai hak masing-masing untuk mengemukakan pendapatnya ya. Dan setiap manusia itu pasti punya kesalahan ya. Termasuk saya, jika saya mempunyai kesalahan dalam memberikan informasi, saya mohon maaf ya kepada para pemirsa dan rekan-rekan semuanya.
Dari kesalahan itu saya bisa memperbaiki dan meminimalisir kesalahan itu ya. Dan juga jika ada kata-kata saya atau video saya yang menyinggung rekan-rekan semua, saya juga mohon maaf ya. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Untuk para pionir, jangan menyerah ya. Kita harus tetap semangat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.